Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Sukri. Kemarin sebenarnya kita baru ketemu sih sebenarnya. Gua bikin videonya baru aja. Gua pengen cepet-cepet deh biar nggak ada apa tanggungan lagi gua. Duh, pusing sebenarnya. Nah, kemudian kita bahas pendahuluan, kemudian kita bahas tentang preparasi bahan baku. Intinya, langsung intinya aja ya. Kita mengubah, sebenarnya kita ambilnya dari powder langsung aja sih. Bentar, kenapa nih? What happened? What happened? What happened? Apa gini? Sebentar guys. Maaf, apa karena kepentok enggak sih? Alhamdulillah. Oke, jadi kita bahas misalnya dari powder, kemudian kita shaping dari green body, kemudian kita sintering, dapatlah kita dense polycrystalline product. Yeay. Jadi kita powder itu kita mixing tadi kita gabung eh kita binder or kita aditif, kita kasih, kita mixing pokoknya, kita konsolidasi, kita pressing, kita casting, particle forming, or injection, kita debinding, kita eh, binder burnout, kemudian kita shape. Nah, dapatlah shape bentuk setengah jadi kan yang belum dibakar, kemudian kita bakar dong. Dapat kita produk yang dense, sudah itu aja. Ingat ya, ini kan dari ceramic powder nih, nggak beraturan. Kemudian jadi ini udah beraturan, tapi bentuknya belum masih setengah jadi. Kemudian ini yang jadinya. Dia lebih dense, dia menandakan dia dense ya materialnya menyusut gitu ya. Ini dia di alat ini untuk mensinteringnya nanti. Gitu guys. Ini kita bahas dulu tulisan-tulisannya. Produk dari bahan besar kita ubah ke jadi batuan-batuan kecil, kemudian jadi powder. Karena nggak bisa ya dari batuan segede gajah, lu mau bikin produk kan nggak mungkin. Atau sebesar sekepal tangan lu jadi produk kan nggak mungkin juga. Jadi kita ubah jadi powder gitu, jadi halus-halus. Nah, gitu. Gini aja lah, gampangnya lu mau bikin tepung apa bolu gitu kan, lu pakai tepungnya ini segede-gede guli gitu kan, atau kelereng. Gimana tuh makannya nanti? Gimana mereka bakal menyatu kan tidak bisa gitu. Hasilnya bakal sangat jelek sekali gitu. Ya ini efek dari proses efek of process variable on ceramic powder processing. Ini kan kita udah bahas tadi ya, similar use of external ya seperti itu. Ini mungkin kalian bisa baca sendiri. Ini kalian boleh apa namanya post videonya kemudian dibaca. Ini ada raw material, kemudian kita ada membedakan bolak-balik juga sih tradisional ceramik, advanced ceramik, bedanya apa? Pertama dari bahan bakunya berbeda, satu dari ya lempung biasa, yang satu dari eh, oksida keramik, dan tentunya di tradisional keramik itu kita tidak membutuhkan komposisi yang precise atau kayak apa namanya harus persis, dan kalau ada kontaminan atau different raw material juga nggak apa-apa, tidak masalah karena kita dapat abaikan juga ya biarpun ada ukuran berbeda-beda dikit dan kita nggak membutuhkan kekuatan mekanik yang terlalu kuat, tapi beda sama advanced ceramic karena penggunaan itu beda, jadi kita mengharapkan purity-nya itu sangat apa ya sangat tinggi atau kemurniannya itu sangat tinggi. Mungkin kita harapannya di atas 98% gitu. Nah, di sini kita ada precise karakterisnya dari, dari particle size, grain size-nya, degree of aglomerasi itu harus dikontrol. Nah, karena kita misalnya di biomaterial gitu kan, keramiknya buat biomaterial hip implant. Nah, ketika lu bikin hip implantnya itu ada kontaminan, bagaimana nanti reaksinya pada tubuh? Akan apakah nanti dia menyebabkan toksik nanti berbahaya bagi tubuh. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi benar-benar kita inginnya itu produk ya sangat tinggi apanya purity-nya. Kemudian ini ya urbanification-nya kita tahu juga tadi dari yang bongkahan gede, kita crushing, kemudian kita screening. Screening ini kalau ukurannya sekian masih besar, balik lagi di crushing sampai dia kita inginkan. Karena pada pembagian crushing ini kan pasti ada yang kelewatan gitu kan. Nah, ini screening ini apakah dia oversize ya balik lagi di crushing. Kemudian kita grinding.
Kalau grinding masih oversize lagi, kita klasifikasi masih oversize, kita balik grinding. Nah, kita bisa mineral ekstraksi, separation concentration atau secara chemical, beduh, secara chemical ekstraksi. Nah, kemudian ya nanti ada sold to market bisa, kemudian nanti jadi disposal juga bisa. Oke, kayak gitu kira-kira. Ini raw material, the selection criteria for ceramic starting powder are dependent process to qualify finishing component. Pemilihan dari ceramic powder itu penting. Purity dan particle size distribution atau PSD, reactivity dan polymorphic form itu juga. Purity strongly influence karena kemurnian. Oh, ini sangat mempengaruhi temperatur propertiesnya seperti kekuatan, stress rupture life, dan oksidasi resisten. Jadi kita kalau pengen sifatnya baik ya kita harus purity lebih oke lah. Particle size distribution ada ya itu penting karena depending on which consolidation or shaping technique is to be used. Nah, ini kita harus memperhatikan shaping teknik itunya biar nanti apakah dia particle size terdistribusi merata gitu. Kemudian ada raw material for ceramic processing dari ore crude material. Ini ditambang dari alam. Kemudian purity-nya bervariasi, particle size-nya juga bervariasi. Contohnya adalah crude bauxite, hydrous alumina mineral content with mostly AlOH3, AlOOH, dan clays. Kemudian di industrial mineral, kemudian ini mineral tadi kita proses, kita lakukan crushing, kemudian kita grinding, kita separasi di banyak cara untuk mendapatkan, kemudian sebagian besar impuritiesnya kita hilangkan untuk meningkatkan kemurnian dan physical konsistensi. Kemudian purity-nya ini udah up to 80 sampai 95%, particle size 1 sampai 100 mikron udah mulai oke. Example adalah kaolin, white wire, talc, ceramic tile. Kemudian ya di selanjutnya ada zircon juga, ada kuarsa juga. Nah, banyak ya. Kemudian di industrial inorganic chemical ceramic. Wis, lebih up lagi ya, up level ya. Chemicals atau ceramic that have gone through significant chemical process. Kemudian keramik yang tadi impurity-nya sudah sedikit, kita lakukan lagi secara proses kimiawi. Kemudian kita murnikan, kita dapat secara signifikan dapat meningkatkan kemurnian dan konsistensi karena konsistensi itu dapat di 98 sampai 99,5% dengan partikel size-nya lebih kecil lagi di 0,2 sampai 10 mikron. Misalnya di calcinet Al2O3, MgO, TiO2, BaTiO3 sama silikon karbida itu termasuk yang ini ya ternyata yang partikel size sangat kecil ya dan purity-nya oke. Special inorganic chemical ceramic. Special process chemical for high purity and or high physical characteristic. Nah, ini kita special ya namanya special atau purity-nya hampir 100%, particle size-nya di bawah 0,1 mikron. Example-nya nano Y2O3, Y3 ya, stabilized with zirconia. Other non-powder from special chemicals, liquid dan gas, contohnya SiH4, TiCl4 dan lainnya. Kemudian ini kita ada bahas powder preparation, baik itu ada mechanical sizing, secara mekanikal kita melakukan pengecilan powdernya, kemudian ada secara chemical juga, ada secara miscellaneous. Kemudian kalau mechanical banyak ya dari screening, elution, air classification sampai roll crushing. Kalau chemical dari precipitation, sol gel, mungkin yang sering kita dengar plasma, hidrothermal gitu ya. Ya ini ada standar-standarnya kita harus tahu juga. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga dari powder preparation method. Misalnya comminution itu inexpensive, kelebihannya ya. Ini mechanical ya, wide applicability, tapi dia di limited purity, limited homogeneity, large particle size. Kemudian misalnya high energy bulk milling, kita kelebihannya di fine particle size, good for non-oxide, low temperature load,
Kemudian di disadvantage limited purity dan limited homogeneity. Jadi emang masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kita tergantung kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya di bagian mechanical itu masih kurang, jadi kita bisa lanjut ke proses berikutnya di bagian chemicalnya. Ya ada pembikinan tugas. Nanti tugasnya gue coba share juga ya. Tugasnya itu kita bikin alat detail, cara kerja alat, kelebihan kekurangan, sama harga, uraian tentang alat, sama kita bikin analisis satu ini preparasi serbuk keramik yang kurang gitu dan bagaimana penyelesaiannya. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.